Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan tentunya masih sangat mengikuti perkembangan sepak bola dunia bersama channel Irfan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita serta cerita menarik dari dunia sepak bola. Karena di channel ini kita bukan hanya membahas hasil pertandingan, kita juga membahas cerita, kita membahas emosi, dan kita membahas sisi manusia dari sepak bola. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat satu negara marah, satu negara yang punya sejarah besar, satu negara yang pernah 4 kali menjadi juara dunia, satu negara yang melahirkan Paolo Maldini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, dan Gianluigi Buffon, hingga Andrea Pirlo. Negara itu adalah Italia. Dan yang membuat mereka marah bukan rival mereka, bukan pelatih lawan, bukan federasi lain, tetapi justru Presiden FIFA sendiri, Gianni Infantino. Ya, orang nomor 1 di sepak bola dunia, orang yang seharusnya menjadi simbol persatuan sepak bola internasional, orang yang seharusnya menjaga rasa hormat terhadap seluruh anggota FIFA. Namun, sebuah candaan yang ia lontarkan justru berubah menjadi kontroversi besar. Dan yang menarik, ini bukan sekedar soal candaan, ini soal luka, ini soal harga diri, ini soal sebuah negara yang sedang terjatuh, lalu merasa ditertawakan ketika mereka sedang berada di titik terendah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas bersama. Teman-teman, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang Italia, kita sedang berbicara tentang salah satu negara terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan negara biasa, bukan tim yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Italia adalah simbol. Italia adalah sejarah, Italia adalah bagian dari identitas sepak bola dunia. Mereka pernah menjuarai Piala Dunia 4 kali. Mereka melahirkan banyak legenda, mereka memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat, dan selama puluhan tahun, Italia selalu menjadi salah satu tim yang ditakuti. Bahkan ketika mereka tidak memiliki skuad terbaik sekalipun. Karena Italia selalu punya sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik, mental juara, karakter, dan pengalaman. Namun teman-teman, semua kejayaan itu kini terasa sangat jauh. Karena beberapa bulan terakhir menjadi periode yang sangat menyakitkan bagi sepak bola Italia. Mereka kembali gagal lolos ke Piala Dunia. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan pertama kali, bukan kedua kali, tetapi ketiga kalinya secara beruntun. Bayangkan itu, Italia 4 kali juara dunia, absen 3 kali edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Kalau ada yang mengatakan itu mustahil 10 tahun lalu, mungkin banyak yang akan tertawa. Tapi sekarang, itu adalah kenyataan. Dan saat luka itu masih terasa, saat publik Italia masih kecewa, saat federasi sedang dihantam kritik, saat para supporter masih bertanya-tanya kemana arah sepak bola mereka, muncullah sebuah komentar dari Gianni Infantino. Dalam sebuah wawancara, ia berbicara mengenai kemungkinan FIFA memperluas jumlah peserta Piala Dunia. Lalu ia melontarkan sebuah candaan. Katanya, mungkin dengan 64 tim, Italia bisa lolos. Atau mungkin jumlah peserta harus ditambah menjadi 208 negara supaya Italia pasti masuk. Sekilas terdengar seperti lelucon. Sekilas terdengar ringan. Mungkin kalau diucapkan oleh teman nongkrong di warung kopi tidak akan menjadi masalah. Tetapi masalahnya yang mengucapkan bukan sembarangan orang. Yang mengucapkan adalah Presiden FIFA. Dan disinilah semuanya berubah. Karena ucapan yang mungkin dimaksudkan sebagai candaan itu justru diterima sebagai penghinaan. Banyak masyarakat Italia merasa tersinggung, mereka merasa sedang ditertawakan. Mereka merasa kegagalan yang begitu menyakitkan justru dijadikan bahan lelucon.
Dan jujur saja teman-teman, kalau kita melihat dari sudut pandang mereka, kita mungkin bisa memahami kenapa mereka marah. Karena ada perbedaan besar antara bercanda dengan teman dan bercanda sebagai pemimpin organisasi dunia. Bayangkan teman-teman, sedang mengalami kegagalan besar, lalu seseorang datang dan menjadikan kegagalan itu bahan candaan di depan banyak orang. Mungkin sebagian orang bisa tertawa, tetapi sebagian lainnya pasti akan merasa tersinggung. Apalagi ketika luka itu masih baru, apalagi ketika rasa kecewa itu belum hilang. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak orang Italia saat ini. Bahkan kritik tidak hanya datang dari supporter, politisi Italia pun ikut bersuara. Mereka mempertanyakan sikap Infantino. Mereka menilai seorang presiden FIFA seharusnya menunjukkan empati, seharusnya menjadi simbol penghormatan terhadap semua negara anggota, bukan malah mempermalukan salah satu negara yang sedang mengalami masa sulit. Karena bagaimanapun juga, Italia adalah bagian penting dari sejarah FIFA. Tanpa Italia, sejarah Piala Dunia tidak akan sama. Namun, di balik kontroversi ini, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Kenapa Italia bisa sampai berada di titik ini? Kenapa negara sebesar Italia bisa terus gagal? Kenapa negara yang dulu ditakuti kini justru menjadi bahan pembicaraan karena kegagalannya? Dan menurut saya ini adalah bagian yang paling menarik untuk kita bahas. Karena masalah Italia tidak dimulai tahun ini, tidak dimulai kemarin, tidak dimulai ketika mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Masalah itu sudah muncul bertahun-tahun lalu. Sepak bola Italia perlahan kehilangan arah, regenerasi berjalan tidak semulus dulu. Banyak klub lebih memilih membeli pemain jadi dibanding membangun talenta muda. Kompetisi domestik kehilangan daya tarik dibandingkan Premier League. Infrastrukturnya tertinggal dan pada akhirnya tim nasional ikut merasakan dampaknya. Padahal ironisnya, belum lama ini mereka sempat menjadi juara Eropa. Mereka sempat membuat dunia percaya bahwa Italia telah bangkit. Tetapi setelah itu semuanya kembali berantakan. Dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan pahit. 3 kali gagal tampil di Piala Dunia secara beruntun. Sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Teman-teman, mungkin yang membuat publik Italia paling marah bukan candaan itu sendiri, tetapi fakta bahwa candaan itu mengandung kebenaran. Dan terkadang, kebenaran yang menyakitkan memang lebih sulit untuk diterima. Karena hari ini dunia memang sedang melihat Italia sebagai raksasa yang jatuh. Bukan lagi sebagai penguasa dunia, bukan lagi sebagai favorit juara, melainkan sebagai negara yang sedang mencari jalan pulang menuju kejayaannya. Tetapi sejarah sepak bola mengajarkan satu hal, tidak ada raksasa yang jatuh selamanya. Jerman pernah terpuruk, Spanyol pernah terpuruk, Belanda pernah terpuruk, Argentina juga pernah mengalami masa sulit. Namun mereka bangkit dan Italia pun memiliki peluang yang sama. Karena negara ini masih memiliki tradisi, masih memiliki bakat, masih memiliki kecintaan luar biasa terhadap sepak bola. Baik teman-teman, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai kontroversi candaan Gianni Infantino yang memicu kemarahan publik Italia. Menurut teman-teman, apakah reaksi Italia berlebihan? Atau memang seorang presiden FIFA seharusnya tidak membuat candaan seperti itu? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu channel Irfan dengan menekan tombol like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan teman-teman adalah alasan channel ini terus berkembang setiap hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.